Kepala Kantor Wilayah memasuki tempat acara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Delviondri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Aula Ismail Saleh ini
kami hendak menyelenggarakan acara pemusnahan arsip. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah yang Mujid, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang, dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang, Selasa 11 Juni 2024, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, tim Arsiparis Biro Umum, tim Inspektorat Jenderal, tim Biro Humas, dan kerjasama, para kepala unit pelaksana teknis, para pejabat administrasi, serta para tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang, dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau kepada yang terhormat Bapak Inyoman Gede Surya Mataram, disilakan. Sebelum saya mengawali sambutan, izinkan saya bawakan satu pantun. Tidak apa-apa, awal pun tidak apa-apa. Pak Kadip memancing ikan. Pantaulah ikan, jangan sampai berkedip. Selamat datang kami haturkan pada Bapak Ibu sekalian. Biar semangat pantau budget. Buat tangan bawa ke dondong, tepuk tangan dong. Yang kami hormati Bapak Direktur Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wawan. Terima kasih Bapak Direktur berkenan hadir pada hari ini untuk penghapusan arsip. Ada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ada 2 OPT, Kanim Tanjung Pinang, dan yang kami hormati para PIMTI pertama yang hadir pada hari ini, Pak Kadip Im, Pak Kadip Pas, Pak Kadip Min, Pak Karudenim Tanjung Pinang, dan saya hormati para KPT yang hadir dari hari ini, Pak Kakanim Belakang Padang, Pak Kalapas Narkotika, Pak Kalapas Tanjung Pinang, Kak Bapas, dan Bapak Kakanim Tanjung Pinang.
cuman minus Bang Boy ya. Dan yang saya hadiri para KPT yang hadir secara Zoom ya. Yang saya hormati para pejabat struktural yang hadir pada hari ini dan para undangan dan hadirin yang berbahagia baik hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak Kerutan Tanjung Pinang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Yang pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan syukur. Mohon maaf ada juga dari Biro Umum ya, mohon maaf tadi. Dari umum, dari inspektorat yang hadir juga memaklumkan untuk menyaksikan penghapusan arsip. Baik, yang pertama dan utama mereka panjatkan puja dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul pada hari ini dalam rangka pemusnahan arsip baik itu substantif dan pasifik yang ada di Kanwil dan 2 UPT, Kanim Pinang dan Kanim Belakang. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berdasarkan peraturan berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 26 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kearsipan ini merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan perusahaan, koordinasi pemasyarakatan dan perseorangan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penghapusan arsip pun kita itu ada atur mainnya, tidak boleh juga kita sembarangan menghapuskan arsip. Ada beberapa arsip yang tidak kita boleh hapuskan. Misalnya ada tokoh nasional, tokoh daerah. Yang mana dibilang tokoh nasional, yang mana dibilang tokoh daerah. Ya saya contohkan misalnya pas Pak Jokowi berkunjung misalnya contoh ya, berkunjung ke Batam, tahunnya beliau tiba-tiba ke Singapura, beliau nggak bawa paspor. Buatlah beliau paspor di Kanim Batam. Arsipnya beliau tuh tidak boleh dimusnahkan, dihapuskan. Misalnya presiden kita tidak boleh dihapuskan. Arsip beliau nanti kita amankan, kita simpan di Andri. Ya, itulah ya, tokoh nasional siapapun, misalnya ketua MPR, ketua DPR dan sebagainya. Kan Bapak tahu tuh mana yang tokoh nasional, tokoh daerah. Begitupun tokoh masyarakat atau tokoh agama. Tokoh masyarakat misalnya DPRD baik tingkat 2, tingkat 1. Itu nggak boleh dihapuskan, Pak. Arsip itu diamankan. Untuk KPT baik PAS maupun IM apabila ada anggota DPR yang buat paspor dan kalau di PAS ada anggota DPR atau bupati yang masuk penjara itu arsipnya harus sudah mulai dipisahkan. Buat arsip pemisahan, Pak. Nanti kalau kita pemusnahan arsip jangan sampai terhapus. Karena menghapuskan arsip tidak sesuai dengan prosedur itu bisa dipidana. Boleh dipisahkan. Misalnya kalau tokoh daerah, nanti arsipnya bisa dititipkan di arsip daerah. Nah itulah kita juga tidak boleh sembarangan ya untuk melakukan pemusnahan arsip
semua harus sesuai dengan SOP. Dan setiap ini pun berbeda ya. Mungkin kalau di imigrasi 2 tahun sudah boleh dihapuskan. Kalau di PAS terus terang belum paham saya. Kalau namanya kalau kasus pidana kan 12 tahun baru kedaluarsa ya. Mungkin nanti kita cari aturannya biar teman-teman PAS juga bisa melaksanakan penghapusan arsip. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengelolaan kearsipan dijadikan salah satu target kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini merupakan perhatian yang khusus yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam tata kelola kearsipan. Hari ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau bersama dengan Kanim kelas 1 TPI Tanjung Pinang dan Kanim kelas 2 TPI Belakang Padang akan melaksanakan pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif yang telah mendapat persetujuan dari ANRI. Berdasarkan surat keputusan ANRI nomor B sebdatar KN titik 00 titik 01 strip 262 tahun 2023 tanggal 5 Oktober tahun 2023 dan B sebdatar KN 0001 strip miring 119 tahun 2024 tanggal 6 Mei tahun 2024. Hal persetujuan permohonan arsip terdapat 3.895 arsip Kanim kelas 1 Tanjung Pinang dan 67.351 arsip Kanim kelas 2 Belakang Padang. Untuk arsip di Kanwil dihapuskan 2.396 arsip. Jumlah keseluruhan arsip yang dihapuskan pada hari ini sebanyak 73.642 arsip. Arsip-arsip ini merupakan bermacam jenis, baik arsip pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara maupun dokumen keimigrasian. Akhir kata, marilah kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan kerja kita. Mari kita jadikan penggunaan arsip ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang lebih baik, efisien, akuntabel. Dengan kerja keras dan kerja dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan tersebut. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu sambutan dari saya. Ini saya akan membacakan satu bait pantun yang telah dibuatkan. Bintang di langit berkelap-kelip, di bawah tumbuh si bunga melati. Dengan terlaksananya permulaan arsip, tata kelola arsip semakin pasti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia untuk dapat memberikan sepatah kata kepada Bapak Muhammad Imam Mulyantono. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Yang kita hormati
Pak Kakanwil wilayah Kepulauan Riau dari Kementerian Hukum dan HAM, bapak-bapak, ini kebetulan bapak-bapak semua, para aktif, Bapak Ibu Kabak atau Kapi dan beserta jajaran. Kemudian juga ada dari perwakilan dari Biro Umum selaku unit kearsipan 1, lalu kemudian perwakilan dari Inspektorat. Ini pemusnahan arsip penting Bapak Ibu, makanya harus ada saksi dari Inspektorat pemusnahannya. Yang pertama kami sampaikan terlebih dahulu salam dari Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pak Imam Gunarto, dan permintaan maaf tidak bisa hadir. Memang rencananya beliau yang hadir, tapi karena saat ini sedang memimpin acara konferensi internasional pengelolaan arsip audiovisual se-Asia Pasifik di Solo. Jadi mohon perkenan maaf Bapak Ibu sekalian, beliau tidak bisa hadir dan memerintahkan saya untuk mewakili beliau. Dari kegiatan ini kami atas nama pimpinan ANRI menyampaikan penghargaan dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akan dilaksanakan pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip sendiri merupakan bagian dari siklus pengelolaan arsip secara keseluruhan, dan ini akan kami dorong terus Bapak Ibu. Secara teori konsep, sebetulnya arsip yang ada di ruangan kita itu Bapak Ibu, yang kita kelola itu sebetulnya 95% itu akan musnah Bapak Ibu. Yang 5% sampai 2% itu yang akan tadi Pak Kanwil sebutkan diserahkan ke arsip nasional, itu hanya sedikit yang diserahkan. Yang lainnya musnah. Namun apa yang terjadi di Indonesia Bapak Ibu, acara pemusnahan seperti ini juga tidak pernah dilaksanakan, tapi arsipnya juga nggak ada. Artinya kita tidak tahu kemana arsip tersebut. Nah ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih di lingkungan Kementerian Hukum HAM, pemusnahan arsip dilakukan sesuai prosedur Bapak Ibu ya, karena pemusnahan arsip di Undang-Undang tentang kearsipan itu ada ketentuan pidananya. Apabila pemusnahan arsip tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang benar, itu bisa dikenakan penjara 10 tahun dan denda 500 juta. Karena pemusnahan arsip itu sama dengan pemusnahan alat bukti Bapak Ibu sekalian. Jadi semalam saya berdiskusi nih dengan Pak Kadip Administrasi dan Kadip Keimigrasian, dan sangat menarik sekali Bapak Ibu bahwa Kementerian Hukum HAM ini menyimpan arsip-arsip yang merupakan pilar berdirinya negara kita Bapak Ibu. Kalau istilah teknis kearsipan namanya arsip terjaga. Arsip terjaga. Nah ini yang kami sedang dorong, ini kami koordinasi dengan Biro Umum untuk segera kita menyelamatkan arsip-arsip tersebut. Gitu ya, karena ini sangat penting sekali bagi keberadaan dari bangsa kita Bapak Ibu. Nah, kita kalau bicara arsip Bapak Ibu, sebetulnya nilai pentingnya itu 2 Bapak Ibu ya. 1, nilai kepentingan untuk kinerja Bapak Ibu. Gitu kan? Jadi ketika arsip Bapak Ibu ciptakan, kirim dan sebagainya, lalu kemudian ketika sudah tidak lagi Bapak Ibu perlukan, itu sebetulnya bisa dimusnahkan. Dan ada aturannya berapa lama arsip itu harus disimpan. Ujungnya tadi sebagian besar arsip dimusnahkan Bapak Ibu. Sebagian besar. Nah, yang kedua, kepentingan arsip dari sisi bangsa dan negara. Nah, tadi yang Pak Kakanwil juga sudah sebutkan, ada beberapa arsip yang memang menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Dan itu menjadi tugas kewajiban kami untuk mencermati arsip-arsip seperti itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi Kementerian Hukum HAM memiliki banyak sekali arsip-arsip tentang kami nyebutnya arsip terjaga. Arsip yang harus kita jaga demi tegaknya NKRI ini, demi keberadaan NKRI ini Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal tersebut nanti akan kami terus lakukan Bapak Ibu, dan sebetulnya saya bicara di sini tuh bingung gitu ya, karena Pak Kakanwil, beberapa Bapak Kadip itu udah orang arsip Bapak Ibu. Jadi sebetulnya beliau tadi udah sampaikan, udah mewakili pembinaan dari ANRI dari Pak Kakanwil ini. Jadi ini kita tinggal mendorong Bapak Ibu beberapa unit UPT terutama Bapak Ibu untuk melakukan pemusnahan arsip. Jadi selama ini itu kan salah satu momok dalam pengelolaan arsip adalah
kita terbebani harus menjaga arsip sekian banyak. Itu kan Bapak Ibu selama ini. Ruangannya kurang, tenaganya kurang. Nah, oleh karena itu pemusnahan arsip merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban itu. Ya memang ada prosedurnya. Namun setahu kami dari unit kearsipan 1 Biro Umum Kementerian Hukum HAM sudah mendorong UPT-UPT atau kanwil-kanwil yang ada di Indonesia untuk mengajukan usul pemusnahan arsip. Ya, jadi lagi nih Bapak Ibu mungkin gini, Pak, memusnahkan arsip saja kenapa perlu persetujuan dari kepala ANRI? Ya itu tadi Bapak Ibu, dua kepentingan tadi. Jangan sampai Bapak Ibu memusnahkan arsip yang membuat Bapak Ibu repot sendiri karena ada kasus di belakang hari. Yang kedua, arsip-arsip yang merupakan bagian dari memori kolektif sejarah bangsa ini yang Bapak Ibu kelola jangan sampai termusnahkan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Mungkin Bapak Ibu begini, karena menganggap aktivitas kearsipan kan rutin ya Bapak Ibu, ngedraft surat, kirim, terima, disposisi, itu kan kayaknya rutin ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa, sebagian dari arsip yang Bapak Ibu kelola setiap harinya itu merupakan bagian dari sejarah bangsa. Ya, dari sejarah dari bangsa. Kapan itu menjadi penting? Kita nggak tahu, tadi Pak Kanwil sampaikan, suatu peristiwa itu bisa menjadikan sesuatu yang tak rutin lalu menjadi istimewa, menjadi bersejarah. Nah, hal seperti ini mohon perkenan kesadaran dari kita semua, Bapak Ibu, kita mengelola arsip dengan benar. Pembinaan saya yakin terus dilakukan oleh Biro Umum, kami juga siap melakukan pendampingan, sehingga peran arsip, kalau di undang-undang Bapak Ibu, peran arsip itu yang utama adalah alat bukti dan aset. Dua ini, alat bukti dan aset. Kalau alat bukti saya kira di lingkungan Kementerian Hukum paham, arsip itu alat bukti. Yang kedua aset. Nah ini kalau kita instansi pemerintah ini jarang sekali memperhatikan arsip sebagai aset. Tapi kalau kami kebetulan Direktorat Kearsipan Pusat membina perusahaan BUMN, mereka lebih melihatnya arsip sebagai aset. Karena mereka hitungannya kan untuk rugi ya Bapak Ibu. Kalau kita kan nggak ada perhitungan untuk rugi. Nah, ini semua adalah fungsi-fungsi arsip yang harus kita cermati. Jadi makanya pemusnahan arsip ini harus ada persetujuan, kami mencermati jangan sampai ada alat bukti yang termusnahkan atau aset yang termusnah. Jadi hal-hal demikian harus menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih penghargaan dan kami berharap kegiatannya akan terus berlanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di bidang kearsipan sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih efektif, efisien dan ini sekali lagi tidak menjadi beban momok bagi kita karena arsipnya numpuk tidak dimusnah. Sekali lagi 90%, 95% arsip yang ada di ruangan kita itu akan musnah. Meskipun ada beberapa unit yang arsipnya mungkin sebagian besar harus dilestarikan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan sekali lagi kami siap sesuai tugas kami untuk melakukan pendampingan ke Bapak Ibu semua dalam pengelolaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara pemusnahan arsip. Yang pertama, penandatanganan berita acara pemusnahan arsip Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang. Kami mohon kesediaannya untuk mengambil tempat Arsiparis Ahli Pertama Kantor Wilayah Ibu Tri Rahayu, Arsiparis Ahli Muda Biro Umum Bapak Andri Budi Satriaji, dan Bapak Radesta, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Bapak Suwandi. Mohon perkenan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang untuk mengambil tempat.
Ibu Tri Rahayu menandatangani. Bapak Andri Budi Satriaji menandatangani. Bapak Radesta menandatangani. Bapak Suwandi menandatangani. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang menandatangani. Mohon perkenan Arsiparis Ahli Muda Biro Umum dan Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian untuk tetap di tempat. Kami persilakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang dan Arsiparis Ahli Pertama Kantor Wilayah untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pemusnahan arsip Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang. Kami mohon kesediaannya untuk mengambil tempat Arsiparis Ahli Pertama Kantor Wilayah Bapak Delviondri, dan mohon perkenan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang untuk mengambil tempat. Bapak Delviondri menandatangani. Bapak Andri Budi Satriaji menandatangani. Bapak Radesta menandatangani. Bapak Suwandi menandatangani. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang menandatangani. Mohon perkenan Arsiparis Ahli Muda Biro Umum untuk tetap di tempat. Kami persilahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Arsiparis Ahli Pertama Kantor Wilayah untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pemusnahan arsip Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Kami mohon kesediaannya untuk mengambil tempat Analis Hukum Ahli Pertama Biro Humas, Bapak Rifki Ardian Nugroho, Auditor Ahli Pertama Inspektorat Jenderal, Bapak Muhammad Fatul Ulum, Arsiparis Ahli Muda Kantor Wilayah, Ibu Dwi Retnasari. Kami persilahkan Bapak Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mengambil tempat. Kepala Kantor Wilayah untuk mengambil tempat. Bapak Rifki Ardian Nugroho menandatangani. Bapak Muhammad Fatul Ulum menandatangani. Ibu Dwi Retnasari menandatangani. Bapak Andri Budi Satriaji menandatangani.
Bapak Radesta menandatangani. Kami persilakan Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional untuk menandatangani. Kami persilakan Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani. Mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah dan Bapak Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional untuk tetap di tempat dan para saksi kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan pemusnahan arsip secara bersamaan. Mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah, Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional, beserta Kepala Kantor Imigrasi TPI Tanjung Pinang, Kepala Imigrasi Belakang Padang untuk ke tempat. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah, Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional, beserta Kepala UPT untuk kembali ke tempat. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Hadirin disilakan berdiri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Disilahkan duduk kembali. Demikianlah rangkaian acara pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang, dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belakang Padang tahun 2024. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.